Oke, yang berikut ini statementnya Arya ya. Coba kita lihat. Ini apa yang tanggapan dari Karen? Mungkin kalau dilihat Instagram saya, lihat semua, saya ini pejuang keadilan. Dan anak saya sampai mati nih gara-gara ini. Jadi kalau yang harusnya kena KDRT psikis itu saya sebenarnya. Harusnya saya. Jadi kalau saya sampai harus setelah Zevi meninggal, saya harus ngadepin sidang kayak gini, terus dijelek-jelekin begitu. Yang saya buat itu mulia sebenarnya. Saya mencegah istri saya untuk nggak bunuh diri. Apapun keputusannya saya akan hargain. Saya terima kasih sama teman-teman semua untuk menjadi bagian untuk meluruskan kebenaran yang terorganisir ini. Karena ingat teman-teman, fitnah itu jahat. Saya tersiksa banyak sekali oleh fitnah ini. Dan saya mengharapkan keadilan dari sini. Oke, ini kasus hukum ya. Mungkin Pak Wehmi mau membantu memberikan jawaban. Ini memang kalau dalam setiap kasus pasti ada dari pihak ini ceritanya seperti ini, dari pihak itu dia bercerita seperti itu gitu. Dari Pak Wehmi sendiri menanggapi statement Arya bahwa ya pembelaannya adalah itu bukan KDRT tapi usaha untuk mencegah bunuh diri gitu sehingga terjadi memar-memar dan lain sebagainya. Begini Mbak, satu kasus hukum itu bisa sampai ke pengadilan itu lewat satu proses yang cukup panjang. Taruhlah pertama lewat proses penyelidikan. Setelah dilidik oleh polisi, dianggap cukup bukti dengan saksi-saksi, maka dia naik ke sidik. Dari sidik baru penetapan tersangka. Nah, kalau sudah penetapan tersangka, ya maka kasus ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Ya. Tidak mungkin kejaksaan berani menyatakan kasus ini P21 atau dianggap lengkap. Itu ada dua tahap loh. Tahap pertama penyerahan berkas, yang kedua baru tersangkanya. Ya. Itu tidak mungkin, ya kan? Artinya begini, ketika kasus itu dianggap sudah bisa disidangkan, berarti sudah ada dua alat bukti yang cukup sebagai bentuk bahwa kasus ini bisa diproses secara hukum. Ya. Jadi kalau mau dibilang fitnah, ya itu hak setiap warga negara, Mbak. Kalau saya pun mungkin jadi seperti pihaknya Arya, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Ya. Tetapi apa yang coba kita sampaikan ini bukan satu fitnah, tapi satu proses hukum yang memang sudah melalui tahapan-tahapan yang jelas melalui jalur hukum gitu loh. Nah, Karen sendiri, ini kan memang setiap sidang, kamu kan ada menghadapi banyak sekali kasus dan sidang gitu ya. Betul. Dan masih sama sepertinya ayah dan ibu, baik kamu maupun Arya juga sama-sama masih berduka gitu atas meninggalnya putri kalian gitu. Bagaimana kamu menghadapi, ya ini kan ada kayak seperti apa ya, perseteruan lagi baru gitu secara terbuka publik. Bagaimana kamu menghadapi ini? Terus terang saya lelah. Secara mental dan fisik saya lelah. Yang saya perjuangkan hanya keadilan untuk anak saya. Yang saya perjuangkan adalah kenapa anak saya meninggal. Untuk diri saya sendiri, saya mau dibilang apa, saya mau dikatakan apa, terserah. Tapi yang pasti sekarang saya selalu bilang justice for Zevi. Jadi kamu akan fokus pada satu kasus mengenai Zevi. Dan saya tidak akan berhenti sampai Zefania mendapatkan keadilan. Dan kasus KDRT ini menurut kamu adalah bagian juga justice for Zevi? Atau ini buat kamu? Ini juga adalah menuntut saya juga sebagai manusia. Saya juga boleh menuntut keadilan untuk diri saya sendiri. Berarti saya menghargai diri saya sendiri. Apa yang terjadi kepada saya jangan sampai juga terjadi, istilahnya ini harus diperjuangkan karena hak ini adalah hak seorang perempuan. Perempuan punya hak untuk disayangi, untuk mendapatkan kasih sayang, bukan untuk dipukuli. Perempuan itu tulang rusuk. Jadi tapi sudahlah, yang saya perjuangkan sekarang hanyalah keadilan untuk Zefania. Saya tidak peduli orang mau bilang apa tentang saya, orang mau bilang... Termasuk Marsyanda mau bilang apa? Buat saya itu banyak juga yang tidak relevan dan saya juga tidak peduli. Baik Karen Pawin, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama.